Oke, baik, terima kasih. Seperti biasa, hari ini kita akan bicara lagi mengenai bab dalam pengantar manajemen ya. Kali ini tema kita adalah bagaimana kita mengelola perubahan dan inovasi. Ya, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai perubahan dan inovasi, di sini kita bicara dulu kenapa sih kok perubahan dan inovasi ini merupakan bagian penting dalam praktek manajemen sebuah perusahaan. Nah, kita pernah belajar mengenai lingkungan perusahaan bahwa lingkungan ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Nah, salah satu cara untuk beradaptasi dengan ketidakpastian itu adalah bagaimana kita beradaptasi pula dengan perubahan di situ. Nah, di sini di slide ini kita bisa lihat banyak perusahaan ya. Anda bisa lihat di sisi kiri Anda. Itu adalah contoh-contoh perusahaan yang gagal dalam beradaptasi. Ada Compaq, ada Yahoo, mungkin ada beberapa Anda yang masih punya email dengan alamat domain Yahoo, kemudian ada handphone yang sempat sangat jaya pada masanya yaitu Nokia. Mereka adalah contoh-contoh perusahaan yang tidak berhasil melakukan inovasi sehingga mereka tidak mampu bersaing lagi di dalam lingkungan bisnis. Sementara di sisi kanan itu Anda lihat ada Microsoft, ada Samsung, ada McD. Kalau misalnya Anda tahu Microsoft ini mereka tidak henti-hentinya mengeluarkan software baru yang terus mereka perbarui, sama juga dengan Samsung, juga Apple yang serinya terus saja bertambah ya. Kemudian juga ada McD yang sekarang sudah menginovasi juga. Jika dulunya mereka dikenal sebagai bukan seorang ya, jika mereka dulunya dikenal sebagai produsen makanan junk food, sekarang mereka sudah berubah, mereka mulai mengeluarkan makanan yang sehat ya, seperti itu. Ya, secara spesifik hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah apa sih sebenarnya definisi perubahan itu. Dikatakan berubah itu seperti apa, kemudian apa yang mendorong, apa yang menghambat, kemudian bagaimana kita bisa uh, menciptakan perubahan, bagaimana kita mengidentifikasi sumber daya yang mendorong dan menghambat perubahan, kemudian serta bagaimana kita mengimplementasikan taktik-taktik untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan. Nah, itu adalah hal yang akan kita pelajari hari ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, kenapa sih perubahan ini penting dan inovasi itu juga penting? Karena di sini yang harus kita lihat adalah lingkungan organisasi itu sangat dinamis sekali. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa berubah, ya otomatis kita akan tertinggal. Contoh nyatanya sudah banyak. Nokia itu merupakan salah satu contoh perusahaan yang sangat luar biasa besar sekali pada masanya. Pada akhirnya mereka juga harus gulung tikar. Compaq juga sama. Alasannya apa? Alasannya karena mereka tidak mampu melakukan perubahan, mereka tidak mampu menginovasi produk mereka, mereka tidak mampu menginovasi sistem kerja mereka. Nah, oleh karena itu di sini mempelajari perubahan dan inovasi serta faktor-faktor pendorong dan penghambatnya itu adalah hal yang sangat penting sekali. Selain itu juga kita perlu tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang berhasil, kalau misalnya kita mau lihat ya, adalah perusahaan-perusahaan yang sukses melakukan perubahan baik dari sisi sistemnya, dari sisi produknya, atau dari sisi hubungan dengan konsumennya. Ya, bicara perubahan sebenarnya tidak jauh dari yang namanya inovasi. Nah, di sini apakah perubahan dalam suatu organisasi itu, dalam hal ini adalah organisasi bisnis ya, apakah dia hanya perubahan produk ataukah teknologi saja? Sebenarnya tidak, ada banyak hal yang bisa diubah. Tentu saja yang paling mudah dilihat itu adalah produk itu sendiri. Dulu produknya bentuknya seperti ini, sekarang seperti ini. Dulu sistem kerjanya seperti ini, sekarang berubah seperti ini. Dulu layanan terhadap konsumen seperti ini, sekarang berubah seperti ini. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan yang bisa kita kenali seperti. Lalu setelah kita tahu apa saja perubahan atau inovasi yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi dengan lingkungan, sekarang pertanyaan selanjutnya muncul. Strategi apa kira-kira yang bisa kita gunakan untuk merubah produk atau teknologi yang kita miliki atas organisasi bisnis kita? Nah, kita bisa menggunakan beberapa macam strategi. Dalam hal ini adalah strategi-strategi untuk mendorong yang namanya inovasi. Nah, ini bisa kita dapat dari 3 strategi. Oke, strategi pertama itu adalah eksplorasi. Eksplorasi merupakan eh, adalah ketika satu ide atas sebuah produk atau teknologi baru ini lahir. Nah, eksplorasi ini didapat dari yang namanya kreativitas,
pengalaman, kemudian ada juga ide inkubator seperti itu. Kemudian inovasi itu juga bisa muncul dari yang namanya kerjasama atau cooperation. Kerjasama di sini didapat dari koordinasi antara internal dan eksternal. Bisa berdasarkan koordinasi yang sifatnya horizontal antar divisi yang ada dalam organisasi. Bisa juga didapat dari koordinasi antara antara organisasi dengan customer, atau antara organisasi dengan partner, atau dari produk inovasi yang terbuka. Misalnya kita meminta bantuan dari pihak lain untuk memunculkan inovasi baru atas produk kita. Nah, contohnya misalnya kalau Anda tahu ya, Anda penggemar musik, mungkin Anda pernah dengar si Maroon 5 dulu dia pernah melakukan lomba ya, semacam kompetisi untuk mencari apa ini namanya, cover album mereka yang sesuai dengan mereka. Nah, ternyata pemenangnya adalah orang Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari open innovation, yaitu mencari inovasi dari pihak yang lain, yang mana ini merupakan bagian dari koordinasi antara internal dengan eksternal, seperti itu. Kemudian strategi inovasi yang ketiga itu adalah lewat entrepreneurship atau wirausaha. Nah, wirausaha di sini merupakan upaya budaya untuk menciptakan dan mendorong munculnya ide baru. Nah, itu didapat dari mana? Ada ide champions, yaitu menantang ide-ide baru untuk muncul, bisa dari dalam atau dari luar. Kemudian ada new venture team, itu adalah tim terpisah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menginisiasi inovasi. Jadi di dalam organisasi itu dibentuk satu tim sendiri untuk mengembangkan dan menginisiasi adanya inovasi baru atas produk, layanan, atau sistem. Kemudian ada juga, kita juga bisa menggunakan skunkworks. Skunkworks itu adalah kelompok kecil yang terpisah dan informal yang mereka fokus untuk menciptakan terobosan ide. Jadi mereka tidak dibentuk secara formal tapi informal. Misalnya orang-orang yang memang punya ide-ide cemerlang, mereka suka untuk berkumpul, memberikan ide-ide segar mereka. Bisa jadi orang skunkworks ini berasal dari internal perusahaan atau juga berasal dari eksternal perusahaan. Kemudian di sini dalam perubahan dan inovasi kita kenal satu konsep yang disebut dengan ambidextrous change. Ambidextrous sendiri itu adalah perpaduan antara satu sisi dengan sisi sebaliknya, yang sehingga mereka menghasilkan harmonisasi yang cukup bagus untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih baru, lebih efektif, seperti itu. Nah, dalam hal ini ambidextrous change itu adalah perpaduan antara struktur dan proses yang sesuai untuk mendorong kreativitas serta penerapan sistemik atas sebuah inovasi. Kenapa ambidextrous change ini menjadi satu konsep khusus? Karena apa? Karena seringkali ide itu atas inovasi terbaru terbentur dari strukturnya, terbentur dari bagaimana pola di dalam organisasinya. Oleh karena itu di sini sebuah organisasi kalau dia pengen terus berkompetisi, maka dia juga harus bisa memadukan antara struktur dan proses yang sesuai, sehingga penerapan dari inovasi-inovasi tersebut bisa dilakukan seperti itu. Itu maksud dari ambidextrous change. Kemudian di sini ketika kita bicara mengenai inovasi dan kreativitas, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, dari sisi individualnya saja, tapi kita juga harus melihat sisi kreativitas dari organisasi atau departemennya. Nah, di sini di slide ini Anda bisa lihat karakteristik baik dari individu maupun organisasi yang kreatif dan inovatif. Misalnya kalau individu itu mereka punya konsep, mereka bisa paham konsep yang sangat luas, kemudian juga mereka sangat terbuka, mereka juga original, seperti itu. Sementara organisasi yang kreatif itu adalah organisasi yang cenderung memiliki saluran-saluran yang terbuka untuk komunikasi, kemudian adanya desentralisasi, bukan organisasi yang sifatnya rigid sekali atau sangat kaku, seperti itu. Nah, itu adalah karakteristik individu dan organisasi yang kreatif. Nah, kalau tadi kita sudah bicara teori, sekarang kita bicara contoh konkretnya nih. Apa sih perusahaan yang paling inovatif di dunia? Nah, di sini Anda bisa lihat ini adalah beberapa perusahaan yang paling inovatif pada tahun 2018. Di situ ada Amazon, ada Samsung, Alphabet, VW, dan macam-macam. Nah, bisa kita ketahui bahwa banyak perusahaan yang inovatif itu adalah perusahaan yang memang mengeluarkan banyak dana untuk riset dan development mereka.
Coba Anda lihat di situ siapa yang paling banyak mengeluarkan dana untuk R&D-nya. Ternyata itu adalah Intel, dia mengeluarkan 13,1 triliun, yaitu lebih dari 40% dari pendapatannya. Kalau Amazon itu walaupun secara jumlah dia banyak ya, yaitu 22,6 triliun, tapi dia hanya mengeluarkan antara 10 sampai 20% dari total pendapatannya, seperti itu. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah mereka yang inovatif itu adalah mereka yang mau melakukan riset dan pengembangan secara terus-menerus. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga, dikatakan inovatif itu bukan hanya berdasarkan tiap tahun mengeluarkan seri terbaru, tiap tahun dia punya teknologi paling canggih, enggak. Jadi di sini yang dikatakan inovatif itu bisa dari sisi teknologinya, bisa dari sisi produk yang mereka keluarkan, dari sisi layanan konsumen, proses kerja atau hal-hal lain. Nah, itu nanti kategorisasinya beda-beda seperti itu. Jadi siapa yang paling inovatif dari sisi produk misalnya, ternyata perusahaan ini. Yang paling inovatif dari sisi teknologi ternyata perusahaan ini. Yang paling inovatif dari sisi layanan konsumen ternyata perusahaan ini. Seperti itu ya. Jadi beda-beda, macam inovasi itu beda-beda. Oke, lalu implementasinya dalam perusahaan, bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa menghasilkan inovasi yang terus-menerus. Nah, di sini ada satu model yang disebut dengan horizontal linkage model. Itu merupakan satu pendekatan di mana untuk mengembangkan inovasi itu dibutuhkan koordinasi dari beberapa departemen. Jadi yang namanya inovasi itu tidak hanya muncul katakan dari departemen R&D saja misalnya, atau dari departemen manufaktur saja, enggak, tapi berdasarkan koordinasi horizontal antar departemen. Jadi inovasi di marketing juga akan menginovasi di manufaktur, juga akan menginovasi di R&D seperti itu. Nah, itu yang dinamakan horizontal linkage model, dan ini yang mendorong perusahaan untuk terus-menerus melakukan atau terus-menerus bisa berinovasi. Nah, kalau tadi kita sudah bicara organisasinya, sekarang kita bicara orang-orangnya. Nah, di sini ada sebutan-sebutan untuk beberapa peran yang mereka punya andil cukup besar dalam satu proses perubahan organisasi. Inventor atau penemu itu adalah mereka yang mengembangkan dan menunjukkan satu ide baru atas entah ini perilaku yang baru atau model bisnis yang baru. Kemudian champion itu adalah mereka yang mempercayai atas ide dan memvisualisasikan keuntungan dari ide tersebut. Mereka mengkonfrontasi atau melawan realitas dari organisasi atas biaya seperti itu. Maksudnya adalah contohnya misalnya seperti ini, dalam perkuliahan online itu bisa dilakukan lewat media ini loh. Organisasi akan bilang tidak bisa karena bla 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 bla. Nah, champion itu adalah mereka yang menentang hal-hal seperti itu karena dia percaya ide baru tersebut akan menghasilkan inovasi yang lebih baik untuk perusahaan. Kemudian peran lain itu adalah sponsor. Sponsor itu adalah mereka yang dengan sumber dayanya mereka mampu menghilangkan hambatan-hambatan dari perubahan organisasi. Kemudian ada juga orang lain yang berperan sebagai kritikus. Itu adalah mereka yang mencoba melihat realitanya seperti itu. Juga mereka melihat atau mereka mampu merumuskan kriteria-kriteria supaya perubahan itu memang benar-benar bagian dari inovasi yang bagus. Nah, kemudian untuk melakukan perubahan, di sini juga harus dilihat apa yang ingin dirubah dari organisasi tersebut, apakah permasalahan tertentu atau kelompok tertentu ataukah keseluruhan sistem. Yang mana ketika kita sudah tahu apa yang ingin dirubah, maka informasinya itu juga akan berbeda. Kemudian berapa lama kita ingin mencapai perubahan itu juga akan berbeda. Misalnya kita hanya ingin memecahkan masalah kenapa sih kok penjualan kita ini menurun terus. Nah, itu kan permasalahan kelompok nih. Maka di situ informasi hanya dari organisasi saja misalnya. Kemudian kita juga bisa melakukan perubahan secara gradual seperti itu. Nah, di sini beda kalau misalnya yang ingin diubah itu adalah keseluruhan sistem dalam organisasi. Misalnya contoh PT Pos Indonesia dulu kala kan mereka hanya melayani layanan surat menyurat, kemudian mereka harus karena adanya perkembangan zaman mereka juga harus switching. Nah, itu berarti
sumbernya apa nih yang harus diubah. Kita harus lihat sumber dari dalam dan juga dari luar, dari organisasi dan juga dari lingkungan. Kemudian distribusi perubahannya itu disebarkan ke semua organisasi. Kalau tadi untuk mengatasi masalah penjualan ya cukup di area penjualan saja. Kemudian time frame-nya atau model perubahannya itu juga harus dilakukan dengan cepat, karena kalau misalnya lambat ya otomatis kita akan tertinggal lagi seperti itu. Nah, kemudian inovasi di sini, ketika kita bicara inovasi, kita juga bicara mengenai perubahan. Nah, yang namanya perubahan dalam organisasi itu tentu saja bukan sesuatu yang gampang ya. Katakan misalnya dulunya untuk memproduksi sepatu kita menggunakan tenaga manusia, kemudian kita akan menggunakan tenaga mesin. Nah, ini kan merupakan ada tahapan-tahapan perubahan yang harus kita lalui. Nah, tahapannya itu apa aja? Yang pertama itu adalah unfreezing. Unfreezing itu menunjukkan adanya masalah dan kebutuhan untuk berubah. Jadi sesuatu yang baku itu kita ubah. Jadi sesuatu yang baku itu kita pecahkan, itu namanya unfreezing. Kemudian setelah unfreezing, tahapan kedua itu adalah changing. Changing itu adalah bagaimana kita proses switch dari perilaku yang lama ke perilaku yang. Tahapan yang paling sulit sebenarnya adalah dua tahap awal ini. Unfreezing itu adalah bagaimana kita menyadarkan atau menunjukkan ada masalah bahwa kita ini perlu berubah. Kemudian changing itu juga merupakan tahapan yang sulit karena di situ kita melakukan satu pola perilaku baru ya. Jadi butuh banyak adaptasi, di situ ada banyak penolakan, ada banyak dorongan seperti itu. Nah, ketika semuanya sudah mulai stabil, maka ada yang namanya refreezing. Refreezing itu adalah bagaimana kita membakukan aturan yang baru, perilaku yang baru, yang mana di sini dalam prosesnya seringkali perusahaan itu memberikan reward ketika seseorang atau organisasi ini mampu menunjukkan inovasi atau perilaku barunya. Ya, kemudian di slide ini kita bisa lihat ini adalah bagaimana sih proses implementasi perubahan itu, apakah segampang itu. Nah, sebenarnya memang tidak, karena yang paling sulit itu membuat seseorang, apalagi sesuatu yang sifatnya sudah stabil dan nyaman kemudian berubah menjadi sesuatu yang baru, itu susah. Nah, di sini hal utama yang harus kita tanamkan itu adalah kebutuhan untuk berubah. Di sini seorang manajer harus tahu bagaimana caranya untuk menyadarkan individu-individu di dalam organisasinya pentingnya suatu perubahan. Kemudian di sini manajer itu juga harus tahu apa saja sih yang mendorong serta menghambat individu untuk berubah. Nah, seringkali yang menghambat individu untuk berubah, individu atau organisasi untuk berubah itu adalah interestnya atau kira-kira apa ini namanya kepentingannya atas perubahan itu. Kira-kira kalau berubah nanti gajinya tambah naik atau enggak, kira-kira nanti sistemnya tambah sulit atau enggak, seperti itu. Kemudian juga kurangnya pemahaman. Saya lanjut, kurangnya pemahaman dan kepercayaan atas proses perubahan yang akan dilakukan. Kemudian juga ada ketidakpastian. Nah, ini faktor yang paling besar. Dan yang terakhir adalah adanya perbedaan penilaian dan tujuan. Nah, manajer harus paham nih faktor-faktor mana yang dominan menghambat dalam perubahan, sehingga ketika dia sudah tahu nanti dia bisa menentukan cara yang paling tepat untuk mendorong perubahan tersebut. Kemudian di sini ada force field analysis, yang mana di situ menyatakan beberapa konsep ya. Salah satunya adalah perubahan itu merupakan hasil kompetisi antara faktor pendorong dan penghambat. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jadi seorang manajer itu harus paham apa sih yang bisa mendorong supaya perubahan ini berjalan dan apa sih yang menghambat, karena menghambat itu nanti akan menjadi ancaman perubahan itu tidak akan terjadi, seperti itu. Nah, kemudian ketika manajer ini paham faktor-faktor apa saja yang menghambat dan dia tahu bagaimana cara mengatasinya, maka ketika hambatan berkurang, maka perilaku akan perlahan bisa berubah, seperti itu. Jadi titik tekannya di sini adalah seorang manajer itu harus paham faktor-faktor yang mendorong dan menghambat satu perubahan supaya dia bisa melakukan inovasi sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, kalau tadi sudah diketahui hal-hal yang menghambat, lalu bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan atas perubahan tersebut? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama memang melalui komunikasi, edukasi, partisipasi, melibatkan orang-orang tersebut di dalam perubahan. Juga ada negosiasi, koersi atau paksaan. Nah, koersi ini contohnya seperti waktu itu kalau misalnya Anda tahu kereta api Indonesia sebelum dipimpin Jonan itu sangat kumuh sekali ya. Jadi orang-orang bisa datang seenaknya, jualan seenaknya. Nah, untuk merubah kondisi perkereta apian yang waktu itu sangat luar biasa chaos ya, ke sekarang yang sudah tertib, itu dibutuhkan paksaan. Jadi bahkan untuk penumpang sendiri waktu itu untuk menertibkan, mereka harus mendatangkan
satuan kepolisian khusus ya. Karena di sini memang kalau tidak seperti itu ya tidak akan berubah. Kemudian di sini juga dalam proses untuk mengatasi hambatan perubahan, hal utama yang dibutuhkan itu juga dukungan dari top manajemen. Tanpa dukungan dari top manajemen ya mustahil juga sebuah organisasi itu bisa berubah. Ya, baik, demikian bahasan kita kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bisa diimplementasikan. Terima kasih.